minggu sore itu. Kepada adik-adik calon mahasiswa Turki di berbagai universitas, kita ada 25 universitas. Alhamdulillah sore ini sudah bergabung sekitar 91 peserta, yang kalau kita ambil dari total pendaftar yang sekarang sudah sampai 300-an, yang ini baru sepertiganya. Jadi alhamdulillah, ala kulli hal yang sudah hadir terima kasih banyak. Di sesi kali ini perkenalkan dulu, saya Muafi Imam. Saya yang diminta ngurus untuk semua urusan tentang kuliah di Turki oleh pimpinan, yaitu Ustadz Hafifi yang membawai Mumtazah, yang di dalamnya ada konsultan pendidikan, ada pondok pesantren, ada sekolah formal dan lain-lain yang bertempat di Bojonegoro. Di sini saya akan menjelaskan bahwa sebelumnya progres Mumtazah Turki itu baru didirikan, bahasanya baru dibentuk per 2019, April 2019. Pertama kali kita bentuk dari April, bulan September kita 22 September 2019 kita memberangkatkan sekitar 53 anak ke 2 universitas saja, yaitu ke tiga universitas, yaitu ke Istanbul Unif, ke Kırklareli Unif, sama ke Zonguldak. Lalu 2020 alhamdulillah meningkat menjadi 130. Semoga suara saya tidak terdistraksi sama suara di luar, nggih. Tetap jelas. Karena ada ngaji, mohon maaf. 2020 kita alhamdulillah meningkat menjadi 131 anak. Menambah juga dari awalnya 3 universitas menjadi 12 universitas di tahun 2020. 131 anak ini tersebar ke 12 universitas. Lalu 2021 kemarin alhamdulillah meningkat lagi menjadi 291 anak ke 15 universitas. Nah, alhamdulillah di tahun ini alhamdulillah di tahun ini, tahun 2022 berjalan ke 2023, universitas yang kita sediakan meningkat menjadi 25 universitas seiring dengan perkembangan channel, perkembangan koneksi, perkembangan jalur yang kita lebarkan. Pilihan adik-adik untuk kuliah juga semakin banyak. Nah, semakin banyak universitas tentunya semakin bingung pastinya. Pertama pasti semakin senang karena pilihan semakin banyak. Yang kedua pasti semakin bingung juga karena kalau cuma 3 tinggal dipilih semua, karena kuota per anak kita, satu anak bisa milih 3 universitas. Nah, kalau sekarang 25 pasti bingung milihnya mau universitas apa saja ini. Maka biasanya mulai tahun kemarin pun teman-teman adik-adik yang mau berangkat sudah bingung universitas apa ya gitu. Awalnya milih 1 ABC, lalu pertengahan jalan diganti. Oh, suara saya putus-putus. Ustadz Gali, suara saya putus-putus. Lancar, lanjut. Lancar. Oh, baik. Ini lancar. Oh, baik, terima kasih. Lancar, Ustadz, lancar. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin penting. Pertama yang ingin saya sampaikan duluan adalah tentang fasilitas yang kita sediakan. Itu apa? Saya akan coba jelaskan apa yang ada di buklet. Mungkin adik-adik dan para wali sudah melihat, sebelum daftar ke kami sudah melihat isi bukletnya, fasilitasnya apa saja. Nah, ini akan saya jelaskan lagi bahwa kita ada 15 poin fasilitas yang kita sediakan, terlihat di layar Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian. Poin pertama adalah di luar ini adalah ketika pelunasan. Jadi adik-adik ketika mendaftar ke kami itu kita bebankan biaya 1,5 juta. 1,5 juta ini gunanya untuk apa sih? 1,5 juta ini gunanya adalah
untuk memproses pendaftaran pertama, yang kedua untuk membayar biaya pendaftaran ke universitas-universitas. Nah, universitasnya macam-macam. Ada universitas yang biaya pendaftarannya itu mahal sekali, ada yang sampai 1 juta, ada yang 700.000, ada yang 200.000. Nah, kita tidak bedakan univ manapun, yang penting milih 3 univ. Misalnya 3 univ yang dipilih biayanya mahal-mahal semua, nggak masalah, karena yang kita fasilitasi adalah 3 univ, bebas memilih univ manapun asal itu 3 univ. Jadi misalnya pilihannya adalah pilihan pertama itu Istanbul, yang notabene adalah jalur tes tulis. Yang kedua misalnya Ankara, yang ketiga misalnya Kırklareli atau Necmettin Erbakan, gitu. Semuanya kita proses. Nah, cara proses ini bagaimana sih? Untuk yang ingin bertanya nanti ya. Cara prosesnya ini bagaimana sih? Cara prosesnya adalah kita proses satu persatu. Jadi tidak kita proses ketiganya langsung, tapi kita proses satu persatu. Misalnya seorang anak daftar ke Istanbul, lalu ke Ankara, dan ke Kırklareli atau ke Necmettin Erbakan, gitu. Misalnya, apakah langsung kita daftarkan ketiganya di waktu yang bersamaan? Tidak. Kita daftarkan sesuai dengan prioritas yang pertama dulu. Jadi misalnya prioritas pertamanya dipilih Istanbul, maka kita proses ke Istanbul Univ dulu. Baru setelah Istanbul Univ ini nggak lolos, maka kita proses ke prioritas kedua. Jadi bisa jadi di satu waktu kita punya timeline. Di sini nanti akan kita bagikan juga timeline seperti ini berbentuk PDF. Nanti tanggalnya akan kita update. Teman-teman dan adik-adik para wali bisa melihat universitas ini pembukaannya, penerimaan berkasnya kapan, pengumuman hasilnya kapan, lalu rencana keberangkatannya kapan. Misalnya pilihan ketiganya Bartin. Nah, ternyata Bartin buka duluan, sedangkan pilihan pertamanya Ankara. Ankara bukanya setelah Bartin. Tadi Bapak, suaranya kurang jelas. Oh baik. Mohon ditunggu sebentar. Koneksinya jelek di kamar. Udah lama rupanya ya. Baru masuk, Pak. Sudah jelas suara saya? Sudah jelas suara saya? Oh, baik. Misalnya yang dipilih seperti itu. Yang dipilih itu Bartin, pilihan ketiga, tapi buka duluan. Apakah kita daftarkan duluan? Enggak. Tetap kita daftarkan duluan Ankara, walaupun Ankara bukanya di waktu setelah Bartin atau di akhir-akhir. Nah, kira-kira seperti itu. Lantas kenapa Bartin ada di pilihan ketiga? Karena beberapa universitas ini pembukaannya tidak hanya satu kali. Jadi ada gelombang 1, ada gelombang 2, ada juga gelombang ketiga. Nah, universitas-universitas yang kita taruh di pilihan pertama, yang tidak kita taruh di pilihan kedua, dan nggak kita taruh di pilihan ketiga, ini bukaannya hanya satu kali. Makanya universitas yang pembukaannya hanya satu kali ini nggak kita taruh di pilihan kedua atau ketiga. Mungkin dari situ bisa dipahami tentang bagaimana pemilihan universitas. Jadi kuncinya di sini adalah nanti kalau udah mulai masuk bulan Agustus, September, Oktober, November, kalau teman-teman gelombang 1 udah mulai pada berangkat, sedangkan menunggu saya kapan ya, kok saya nggak daftar ya, saya nggak lulus ya, ini udah mulai pada gugup nih.
Nah, makanya yang perlu diperhatikan adalah timeline. Kalau daftarnya misalnya di Dokus Ailul, maka harus sabar karena Dokus Ailul berangkatnya biasanya akhir-akhir. Nah, kalau daftarnya di Bertin bisa lebih cepat. Biasanya bulan Agustus udah berangkat, bulan September udah berangkat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nanti teman-teman tetap bisa merubah universitas yang sudah dipilih kemarin, tinggal disampaikan saja melalui Ustadz Galih. Misalnya, saya nggak mau lah daftar Dokus Ailul misalnya, karena berangkatnya masih November, takut kalau nggak lulus di Indonesia atau di univ mana lain udah nggak buka lagi. Nah, jadi bisa dipertimbangkan kalau pertimbangannya ingin berangkat lebih cepat. Tapi kalau pertimbangannya pokoknya saya mau kuliah di Dokus Ailul University gitu, harus sabar karena memang berangkatnya akhir. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tentang proses pendaftaran. Kembali lagi ke fasilitas. Nah, jadi kalau dengan 1,5 juta ini kita daftarkan sampai lulus. Maksudnya sampai lulus adalah kalau tidak lolos di pilihan pertama, akan kita daftarkan di pilihan kedua. Kalau nggak lolos pilihan kedua, akan kita daftarkan di pilihan ketiga. Kalau tidak lolos di pilihan ketiga, tapi ini kemungkinan kecil tidak lolos di pilihan ketiga, tapi misalnya tidak lolos, akan kita kasih pilihan lagi keempat, kelima, keenam, sampai lolos. Nah, jadi bahasanya kita daftarkan sampai lulus, memang benar-benar sampai lulus ke salah satu dari 25 univ yang kita sediakan ini. Profil univnya bisa dicek di booklet, ada linknya masing-masing. Setiap nama univ yang kita sediakan di sampingnya sudah kita beri link websitenya, jadi bisa dilihat misalnya dari segi seperti ini, dari segi peringkatnya atau dari segi fasilitas yang disediakan dan lain-lain sudah ada. Selanjutnya setelah lulus ke pilihan yang ditentukan, baik itu pilihan 2 ataupun pilihan ketiga, adik-adik akan melunasi biaya paket keberangkatan dan biaya pengurusan di Turki sebesar 26,9 juta. Biaya paket ini boleh dibayar setengah dulu, tetapi harus sudah dibayar lunas sebelum tiket pesawatnya terbit. Misalnya mau dibayar sekarang 5 juta dulu, silahkan, nggak masalah. Atau nanti setelah dinyatakan lulus baru mau bayar, silahkan. Yang penting setelah semua proses pengurusan visa kita wajibkan bayar setengah. Tapi pas proses tiket turun, wajibkan melunasi. 26,9 juta ini apa saja yang kita sediakan? Pertama, tiket. Tiket pesawat dari Jakarta, bukan dari kota masing-masing, dari Jakarta sampai ke Istanbul. Kenapa Istanbul? Karena Istanbul adalah salah satu bandara internasional dan bandara internasional terbesar di Eropa, jadi bisa kemana-mana. Yang kedua, setelah sampai, jadi teman-teman diantarkan ke bandara Jakarta Terminal 3, di briefing di sana, dijelaskan sama tim kita yang ngantar ke bandara. Sampai sana diurus handling bagasi, udah kita punya tim handling bagasi juga. Jadi udah dijelaskan nanti kapasitas bagasinya seberapa, yang perlu dibawa apa, itu nanti akan kita jelaskan nanti setelah proses pra keberangkatan. Lalu sampai Istanbul nanti akan ada tim yang akan menjemput dari dalam. Setelah pengambilan koper akan ada tim kita yang menunggu. Lalu sampai sana nanti akan istirahat di bandara, makan bersama, ada briefing, lalu diantar menuju kota masing-masing. Menuju kota masing-masing ini tidak dibiarkan sendiri karena setiap kota yang dituju ini ada tim penjemput. Tim penjemput perwakilan setiap kota ini yang nantinya akan menjadi kakak pembimbing adik-adik di kota tujuan. Misalnya di kloter pertama nanti ada keberangkatan ke Bartin, ada ke Klaleli, lalu ada ke Sakarya. Maka yang menjemput ada dari 3 tim ini. Nah, nanti akan
dijemput bandara, diantar sampai rumah sudah siap. Insya Allah sampai sana rumah sudah siap. Penampakan rumah bisa saya perlihatkan mungkin di sini, penampakan rumah. Contoh ya, contoh penampakan rumah, coba saya share. Nah, seperti ini. Saya kelihatan, semoga videonya. Ini salah satu penampakan rumah yang ada di Kertwaleli. Kamar 2. Ini ada kamar kedua, 3. kamar ketiga. Ini kamar mandi lagi. Terus ini gudang kayaknya, gudang. Ini salon. Ini ruang tamu sangat lebar, tergantung rumah yang disediakan. Ini dapur. Ini dapur. Baik, kira-kira seperti itu penampakan rumahnya, kurang lebih seperti itu. Ada yang beda-beda, ada yang bagus banget, ada yang mungkin lebih tua dari rumah yang tadi. Tapi yang jelas kita punya standar bahwa rumah yang kita sediakan bukan rumah yang rusak, bukan rumah yang perabotnya sudah rapuh, bukan rumah yang sistem fasilitasnya nggak jalan, kayak kulkasnya mati, gasnya nggak jalan, kompornya rusak. Insya Allah nggak. Kita punya standar supaya rumah ini enak ditinggali. Jadi tidak akan kita sediakan rumah yang tempatnya di bawah tanah, karena kalau di Turki itu ada bawah tanah, karena dingin. Untuk menyimpan barang-barang itu biasanya ditaruh di paling bawah. Nah, oleh orang Turki biasanya dijadiin rumah disewakan ke mahasiswa asing. Rumah bawah tanah nggak akan kita ambil, karena kalau musim dingin, dinginnya minta ampun, dan kalau musim panas nggak ada jendela. Jadi standar rumah kita insya Allah seperti rumah yang tadi kami putarkan. Selanjutnya pengantaran penyambutan sudah kita sediakan. Nah, tidak lupa ada pengurusan visa. Pengurusan visa di Turki itu, maaf saya nyalakan, saya perlihatkan lagi foto visa. Kira-kira seperti ini. Ini foto teman-teman tahun kemarin, adik-adik yang berangkat ke mana ini, ke Bartin, yang udah ngurus visa di kedutaan Turki. Jadi kita punya tim sendiri yang bertanggung jawab untuk pengurusan visa pelajar, yang jelas bukan visa turis ya. Kalau visa turis kita nggak perlu ngurus, tinggal berangkat saja tanpa visa, karena Turki sekarang bebas visa turis. Tapi yang kita gunakan adalah visa pelajar. Nah, visa pelajar ini ada tim kita sendiri. Insya Allah tim kita sudah berpengalaman dalam pengurusan visa. Alhamdulillah selalu tepat waktu tahun kemarin. Untuk mengurus visa, adik-adik harus berangkat ke Jakarta. Itu yang, walaupun rumahnya Jakarta, rumahnya Surabaya, rumahnya Padang, rumahnya Batam, rumahnya Banjarmasin, tetap wajib datang ke Jakarta. Syarat utamanya seperti itu. Namun tahun kemarin kita mendapatkan keringanan hasil dari negosiasi dengan tim di KBRI karena adanya pandemi. Tahun ini akan kita lihat lagi apakah masih berlaku, atau karena dianggap sudah new normal ya, apakah masih berlaku atau enggak keringanan ini. Itu untuk pengurusan visa. Lalu ada asuransi perjalanan berangkat ke Turki kita sediakan. Selain itu asuransi kesehatan juga. Selain asuransi perjalanan, kita sediakan asuransi kesehatan. Nah, perlu kami tekankan di sini bahwa kebanyakan, kebanyakan yang kami tahu bahwa asuransi kesehatan yang disediakan sebagai fasilitas mahasiswa di Turki lembaga lain, itu biasanya asuransi yang gunanya untuk mengurus izin tinggal saja. Jadi ketika digunakan untuk periksa ke dokter nggak berlaku, karena itu asuransi murah, asuransi yang sifatnya untuk formalitas saja. Kamu punya asuransi untuk ngurus izin tinggal, maka
ya udah. Tapi ketika digunakan untuk ke rumah sakit nggak berlaku. Nah, insya Allah asuransi kesehatan yang kita sediakan tahun ini asuransi kesehatan yang bisa dipakai untuk periksa ke rumah sakit, walaupun tidak semua penyakit, misalnya operasi besar tidak bisa. Hanya periksa-periksa yang sifatnya tidak membutuhkan penanganan medis lebih lanjut, insya Allah akan kita sediakan asuransi yang tingkatannya seperti itu. Selain asuransi, izin tinggal. Jadi visa ke Turki itu masa berlakunya itu 3 bulan saja. Visa pelajar ya. Kalau visa turis cuma 1 bulan. Nah, visa pelajar itu 3 bulan. Nah, jadi setelah 3 bulan di sana, adik-adik yang kuliah ke Turki ini sudah berganti, tidak butuh lagi visa. Cukup menggunakan izin tinggal atau bahasa Turkinya itu ikamet. Jadi beberapa pertanyaan dari wali tahun kemarin bertanya, "Ustaz, ini visanya ini habis nih, gimana? Harus pulang ke Indo ngurus atau enggak?" Kami kasih tahu, bukannya sudah punya izin tinggal. Kalau sudah punya izin tinggal, maka cukup pakai itu saja. Karena statusnya sebagai mahasiswa, kalau udah punya ikamet, berlakunya langsung 1 tahun, tinggal itu saja diperpanjang setiap tahun. Proses pembuatannya untuk tahap pertama kita bantu, kita uruskan, sekaligus biayanya juga kita cover. Untuk perpanjangan setiap tahun, tinggal perpanjang itu di cover anak adik masing-masing. Nah, selanjutnya biaya rumah. Rumah yang tadi videonya kami sampaikan, rumah itu tipenya untuk menyewa rumah ini ada 3 tahap di Turki. Pertama, kita harus pergi ke makelar rumah atau apa bahasanya ya, makelar rumah, yaitu. Lalu yang kedua, untuk ke makelar rumah kita dikenakan biaya. Lalu yang kedua ada kontrak rumah. Kontrak rumah di Turki itu minimal 1 tahun. Jadi misalnya, maka rumah yang akan ditempati itu kita share dulu ke wali dan ke anak-anak. Ini rumah yang akan kamu tempati, mau tidak? Kalau sudah mau, maka terikat kontrak 1 tahun. Jadi tidak bisa langsung setelah di sana 1 bulan pindah rumah gitu. Nggak bisa, kecuali rumah itu ada penggantinya. Maka pertama biaya makelar ini kita cover, biaya kontrak rumah selama 1 tahun ini kita cover, sedangkan biaya sewa rumah ini kita cover selama kedatangan, yaitu 1 bulan pertama. Lalu bulan selanjutnya tinggal diperpanjang masing-masing anak. Nah, 1 rumah biasanya dihuni 4 sampai 5 anak. Ini tinggal iuran. Kalau di rata-rata sekitar per anaknya 400.000. Tergantung kota juga. Nanti ada biaya per kota, sebenarnya udah share di grup juga. Nanti akan saya sampaikan juga. Lalu yang penting dokumen. Kuliah di Turki ini perlu diketahui bahwa lulusan SMA atau MA yang ada di Indonesia ini tidak bisa langsung diterima di Turki ijazahnya tidak bisa langsung diakui karena mata pelajarannya beda, kurikulum yang diajarkan beda, maka perlu akreditasi, perlu legalisasi. Nah, maka untuk proses legalisasi ini semuanya akan kita cover. Pertama, ijazah adik-adik ini akan kita bawa ke notaris, diterjemahkan ke bahasa Inggris, lalu kita legalisirkan di Kemenlu, Kementerian Luar Negeri kan, Kemkumham, akan mendapatkan stiker. Jadi semua ijazah yang dibawa ke luar negeri akan mendapatkan stiker dari Kemlu, Kumham, dan akan distempel notaris. Jadi ijazah yang nanti distorkan, dikirimkan ke Mumtazah itu mohon tidak dilaminating yang plastiknya nempel kertas, karena bagian belakangnya, bagian kosong di belakang akan di stiker. Jadi sebelum ijazahnya terbit ini kami kasih tahu jangan sampai ijazahnya dilaminating. Setelah ijazahnya diproses legalisasi di Indonesia, ijazah akan kita terbangkan ke Turki. Setelah terjemah bahasa Inggris, kita terjemahkan ke bahasa Turki. Hasil terjemahannya lalu kita notariskan di Turki.
Nah, yang paling panjang adalah pengurusan poin ke-11, pengurusan Denklik di Kementerian Pendidikan Turki. Denklik ini maksudnya adalah akreditasi ijazah dari luar negeri supaya bisa digunakan di Turki. Proses ini memakan waktu kalau normal itu 2 bulan. Alhamdulillah dari kami bisa memangkas waktu menjadi 2 minggu. Insya Allah tahun depan semoga juga tetap 2 minggu. Proses ini setelah keluar surat keterangan dari pihak Kementerian Pendidikan Turki, baru setelah keterangan ini kita serahkan ke kampus bersama ijazah kita dan kita baru bisa diakui sebagai mahasiswa di sana. Nah, proses ini semuanya kita proses sebelum anak ini berangkat ke Turki. Kecuali jika ijazahnya terbit di akhir-akhir, biasanya ada pondok yang ijazahnya Agustus baru terbit, bahkan September belum terbit ada. Nah, bagi ijazah yang sudah terbit, maka kami sarankan langsung dikirim ke kami supaya bisa segera kami proses. Itu yang bisa saya sampaikan. Lalu untuk poin-poin selanjutnya sudah saya jelaskan. Dan terakhir nanti sebelum berangkat akan disediakan seragam berupa jaket ke teman-teman sekalian yang akan berangkat. Itu saja, mungkin akan lebih panjang di pertanyaan. Dari saya cukup, silahkan dilanjut Ustadz Galih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Muafi atas penjelasannya untuk proses pendaftaran ini. Mungkin para wali, Bapak Ibu, atau calon mahasiswa Turki yang mau ingin bertanya, bisa mengangkat tangannya. Izin Tat, tanya Tat. Ya, silakan Pak. Pak Abdullah dari Klaten ya Pak. Oke. Untuk ijazah itu, ijazah anak ya Tat, ijazah SMA itu harus dikirim ke Mumtazasnya itu paling lambat kapan Tat? Itu yang pertama. Yang kedua terus untuk biaya tadi itu pembayarannya dimulai kapan? Terima kasih Tat. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Oh iya, langsung. Halo. Ya. Ini saya jawab atau gimana? Silakan Tad. Ijazah silakan jawab dulu, Ustaz. Kalau untuk ijazah nanti dikirimkan ke kita yang ijazah aslinya untuk kita legalisirkan, Bapak Ibu. Terus kalau untuk batas akhirnya, bagi yang sudah ada bisa langsung dikirimkan agar bisa terdata cepat, dan bagi yang belum ada, nanti setelah terbit bisa langsung dikirimkan ke kita. Catatan sebelum dikirimkan ke kita harap di-scan dulu untuk kebutuhan anaknya nanti. Dikirimnya di by kurir atau by paket Tat? Nyun sewu. Untuk pengiriman bisa pakai jasa JNE, nanti bisa diasuransikan, situ ada asuransinya di JNE, itu bisa Pak. Pakai kurir JNE juga bisa, JNT juga bisa. Oke. Ya, terima kasih Tat. Ya Pak, sama-sama. Iya, terima kasih Bapak. Untuk yang terkait pembayaran ya, pembayaran itu bisa dimulai dari pembayaran paket, kita wajibkan setelah dinyatakan lulus. Tapi misalnya kan biasanya ada daripada uangnya kepakai untuk yang lain, saya nyicil dulu lah. Boleh dari sekarang kalau mau dicicilkan dulu, silahkan. Tapi pembayaran wajib. Nanti kita ada timeline. Di timeline itu kita jelaskan kalender tanggal pelunasan setiap universitas. Ini berkaitan dengan ngurus visanya. Jadi setelah lulus itu kita ada jeda waktu 5 hari sebelum ngurus visa. Nah, jadi di jeda waktu 5 hari ini diwajibkan melunasi biaya. Nah, tanggalnya ini kapan? Insya Allah segera di awal bulan April akan kita share dan lengkapnya sesuai univ ini kapan pengumuman. Nah, setelah itu jeda 5 hari pengumuman 5 hari ini diwajibkan melunasi biaya. Iya Tat, terima kasih Tat.
Itu non Ya. akhir non. Ulfa, Matikan silakan dulu. jika yang bertanya atas nama Ulfa. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Ya, silakan yang walaupun Oke, saya tanya ini Ustadz Himam. ya, Bapak. Pertama terkait sama pilihan Ustadz. Misalnya kan pilihannya Ankara University, Ya. tapi pembukaan pendaftarannya duluan misalnya Saqqara gitu, Ya. Sakkarian ya. Nah, itu ketika misalnya nanti karena yang duluan itu Sakarya, dia diterima, tapi karena pilihan utamanya itu di Ankara, nanti bagaimana Ustaz? Baik, Bapak. Apakah yang misalnya sudah diterima ini bisa dibatalin atau nunggu keputusannya nanti yang di pilihan utamanya Ankara itu diterima, lalu dia bisa pilih mana yang jadi pilihan utamanya, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua terkait sama Tomer, Ustaz. Kan pelatihan Tomer, Ustaz. Apakah Tomernya ini juga nanti diakui di Turki? Karena informasinya kan 1 tahun itu wajib Tomer semua Ya, itu. Apakah pelatihannya di Mumtazah ini bisa mengurangi Tomer yang di universitas di sana begitu? Matur nuwun, jazakumullah, Ustaz. Oke, sami-sami. Langsung saja, Bapak nggih. Pertama tentang apa tadi? Tentang tentang universitas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau itu Ankara, maka itu Sakarya, maka Sakarya walaupun buka duluan nggak akan kita daftarkan. Yang kita daftarkan Ankara, karena nanti akan malah terjadi kebingungan. Pilihan pertama saya belum lulus kok, pilihan kedua udah lulus dan udah harus berangkat. Nah, jadi yang kita daftarkan sesuai urutan prioritas. Maka universitas seperti Sakarya ini nggak kita taruh di pilihan kedua dan ketiga, karena Sakarya bukanya hanya sekali. Maka yang milih Sakarya otomatis itu jadi prioritas. Nah, sedangkan Ankara ini buka 2 kali, maka Ankara kita sediakan di pilihan pertama juga, kita sediakan di pilihan kedua juga. Kira-kira begitu. Jadi model pas ngisi formulir itu pas pilihan pertama ada 25 univ terbuka semua. Pilihan kedua tinggal sedikit. Pilihan ketiga lebih sedikit lagi. Ini sudah kita sistem begitu supaya nanti tidak terjadi bentrok universitas yang dipilih. Pilihan ketiga buka duluan, tapi pertama belum, nggak begitu. Jadi nanti yang pilihan pertama akan kita daftarkan duluan. Walaupun misalnya pilihan ketiganya Bartin dan Bartin Mei sudah buka, nggak akan kita daftarkan. Kenapa? Karena Bartin akan buka terus sampai Oktober. Ada gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nanti kalau misalnya Ankara nggak lulus, kita masukkan misalnya Univ Dokus Eylul misalnya. Ternyata nggak lulus, masih ada kesempatan Bartin di gelombang ketiga. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah nggak ada pilihan kedua lulus duluan sebelum pilihan 1, insya Allah nggak ada seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentang Tomer. Nah, mungkin perlu kita jelaskan kembali bahwa Tomer, pembelajaran bahasa Turki yang ada di Indonesia ini tidak ada yang diakui oleh Universitas Turki. Nah, misalnya adik-adik ikut pembelajaran bahasa Turki di mana, di Mumtazah ataupun di mana, dapat sertifikat. Sertifikat itu nggak akan kepake di Turki, nggak akan diakui. Mau ke Ankara, ini saya udah punya A1 dari Indonesia, ditolak karena nggak diakui, karena standar sertifikasinya tinggi. Jadi tujuan pembelajaran bahasa di Turki di Mumtazah ini bukan untuk memotong jalur supaya lebih cepat, cuma 4 level aja misalnya, bukan, tetapi untuk membiasakan adik-adik belajar bahasa Turki supaya nanti ketika di Turki nggak kaget. Karena kita mengadakan kursus ini karena pengalaman dari awal-awal
ternyata yang mengikuti bahasa Turki di Indonesia sudah siap dengan belajar bahasa Turki, dan yang belum sama sekali ini perjalanan tomernya ini beda. Yang udah ikut di Mumtazah perwakilan ya, nggak semua, ini lancar sampai C1 ini bulan Mei udah beres. Tapi yang nggak ikut ada baru B1 aja, baru 3 level aja sampai bulan Mei, karena kaget dengan bahasa, nggak siap ini bahasa apa, dan mungkin makanya tujuan kita di Indonesia ngadain bukan untuk memotong jalur, tetapi untuk mempersiapkan mental belajar bahasa bagi adik-adik yang akan berangkat ke Turki. Kira-kira begitu, Bapak. Baik, syukran Ustaz. Amin. Ini anak-anak mahasiswa online offline yang di Mumtazah mau tanya. Assalamualaikum. Halo. Salam. Halo. Halo ya. Saya mau tanya Ustaz, mengenai SPP itu setelah lepas Mumtazah misal sampai diterima, kewajiban SPP per semester itu menjadi tanggung jawab gimana? Oh ya, baik. Ya. Saya akan coba share ini sama yang sudah di grup, terutama adik-adik yang ada di grup Telegram. Jadi adik-adik yang ikut di grup ini, semua informasi penting terkait alamat untuk mengirimkan ijazah, alamatnya mana, berkas yang kurang apa saja, termasuk biaya semester bisa diakses di sini di pinned message. Biaya semester ada di sini. Ini udah saya biaya semester bisa dibuka di sini. Ini tahun kemarin updatean terbaru belum terbit karena dari Turki updatean terbaru akan diterbitkan nanti di bulan awal Mei. Nah, ini jadi masih bisa dijadikan pedoman untuk 2021. Nah, ini biaya semester ini dibayarkan ketika sang anak sudah diterima sebagai mahasiswa. Biasanya adalah ketika sudah mulai masuk kuliah. Nah, lantas bagaimana yang sampai sana diterima tapi masuk tomer dulu? Apakah wajib bayar biaya SPP? Nah, kebijakan universitas di Turki, semua anak yang sudah diterima resmi masuk Turki, universitas salah satu universitas ini, lalu mendapatkan KTM atau kartu tanda mahasiswa, wajib membayar biaya semester. Tapi bagi yang ikut tomer, bayarnya cuma setahun sekali, bukan per semester sekali. Maka membahasakannya sebagai bukan biaya semester, tapi biaya daftar ulang. Misalnya ada A gitu, Masistur A, gitu lolos ke Bartin, lalu lolos sistem manajemen informatika, tapi masuknya tomer, apakah dia wajib membayar biaya semester ini? Jumlahnya seperti ini 1.750.000, tapi kita nyebutnya biaya daftar ulang. Nah, ini sebenarnya biaya kuliah, namun kalau karena masih tomer dibayarkannya di awal masuk aja, nanti pas bulan Februari atau semester kedua nggak perlu bayar. Nah, bagi langsung kuliah, biasanya yang jurusannya bahasa Inggris tahun ini, misalnya ada 3 anak yang langsung kuliah jurusannya bahasa Inggris di Ankara, dia langsung bayar. Jadi langsung daftar ulang bayar, atau semester pertama nanti Februari bayar lagi. Kira-kira begitu. Oke, ya. Terima kasih Ustaz ya. Ya, jadi berarti kewajiban kita SPP tiap semester itu anak nanti yang ngurus itu ya di sana. Benar, itu nanti dibayarkan langsung ke rekening universitas, cuma nanti ada kakak pembimbing yang bantu karena bahasa ya, ada kakak pembimbing. Ya, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dari Riau Ustaz, dari rekan hilir. Ini saya ada yang Mbak mau. Cuma yang menjadi satu ijazah yang akan dikirim atau yang akan disampaikan itu untuk tingkat SMA atau tingkat. Bagaimana dengan ijazah tingkat MTS-nya? Satu. Yang apakah perlu dikirim juga SD gimana gitu? Saya mohon penjelasan. Yang kedua, mungkin ijazah SMA atau SMK tadi kalau sampai sana kan harus seperti Ustadz sampaikan tadi, perlu adanya
legalitas dan sebagaimana tadi. Jadi apakah anak yang tadi baru tamat yang belum mungkin bimbel masalah bahasa Turki dia belum begitu mampu, apakah nanti di sana dia langsung kuliah atau ada selang waktu belajar dulu 1 tahun atau gimana Ustadz? Mungkin kalau masa biaya tadi udah Ustadz sampaikan, maksudnya itu berarti waktunya itu mungkin beda dengan yang sudah pintar gitu. Kebetulan anak saya kayaknya tidak ikut itu yang seperti di Muntazah itu. Oh Terima iya, kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentang ijazah yang perlu dikumpulkan adalah ijazah SMA atau MTS, MA aja Bu, jadi MTS atau SD tidak perlu dikirim. Terus yang kedua, setelah misalnya kalau ada nilai UN-nya nggak perlu dikirim juga, cukup ijazah 1 lembar aja. Rapot nanti perlu dikirim juga, jadi akan disampaikan Ustadz Gali juga yang perlu dikirim apa. Terus yang kedua mengenai bahasa. Jadi semua yang kuliah di Turki, yang kuliahnya berbahasa Turki, nanti sampai sana akan kamu bisa bahasa Turki atau belum? Kalau bisa akan dites. Kalau nilainya sesuai atau 70 dari 100, dia akan langsung kuliah. Tetapi kalau enggak, dan rata-rata mahasiswa Indonesia akan menjawab enggak, akan masuk lembaga bahasa dulu di universitas tersebut selama 1 tahun. Nah, lembaga bahasa ini macam-macam biayanya, Bu. Ada ini saya tulis, misalnya di Istanbul 1.600 lira. Misalnya di Sakarya 1.200 lira ini tahun kemarin. Sekarang mungkin naik karena lira juga jatuh. Ini misalnya paling murah di sini Kutahya 800 lira. Ini filenya udah ada di grup Telegram juga. Nah, biayanya macam-macam. Sesuai nanti akan dites lagi kamu masuk level berapa. Level awal ada 5 level. Untuk bisa kuliah di Turki perlu menyelesaikan 5 level. 5 level ini diselesaikan dalam waktu kurang lebih 9 bulan. Jadi kira-kira 1 tahun pertama digunakan untuk belajar bahasa Turki. Lalu tahun kedua ketika sudah mendapatkan sertifikat level 5 atau namanya C1, itu sudah bisa langsung kuliah. Kira-kira begitu. Jadi tidak perlu khawatir belum bisa bahasa Turki gimana kuliahnya, karena akan wajib kuliah, akan wajib masuk lembaga bahasa. Cukup. Assalamualaikum. Halo. Ya. Ya, halo. Ada pertanyaan di chat, coba saya jawab. Jikalau salah satu univ kita keterima di suatu univ, tapi univ tersebut tidak sesuai dengan estimasi atau ekspektasi dari univ tersebut, apakah bisa kita pindah? Kan dikarenakan kita keterima di suatu univ tersebut karena masih tomer. Oh ya, baik. Misalnya begini, contoh. Siapa ini yang nanya? Reza Ahmad ini bertanya. Misalnya dia pinginnya kuliah di mana ya? Istanbul univ. Nah, terus ikut tes tulis, tapi ternyata nggak masuk. Ya udahlah, daripada nggak berangkat ke Turki, daftar ke univ lain aja yang tersedia, tomer dulu. Lalu apakah nanti setelah tomer bisa pindah univ? Jawabannya bisa. Nanti di sana, tapi perpindahan tidak kita fasilitasi, tidak kita daftarkan. Kita nanti cuma menyediakan informasi bahwa universitas ini sudah buka, tapi proses pendaftarannya diproses sendiri. Begitu. Jadi untuk pindah tetap bisa ketika sudah di sana, proses pendaftarannya diproses sendiri. Seperti teman-teman tahun kemarin yang sudah berangkat, beberapa yang ingin pindah, konsultasi ke saya dan saya kasih informasi kalau mau univ ini sudah buka, silahkan daftar. Insya Allah untuk informasi nggak akan terputus walaupun sudah di sana, tetap berlanjut. Perlu info yang penting yang ingin saya sampaikan adalah mengenai handphone. Apakah handphone Indonesia bisa kepake di Turki? Soalnya masalahnya handphone dari luar negeri sekarang kalau ke Indonesia kan cuma nyala 3 bulan, habis itu sinyalnya hilang. Nah, apakah di Turki juga begitu? Jawabannya iya. Nah, handphone yang kita punya dari Indonesia, baik itu handphone yang bagus banget, puluhan juta, ataupun handphone yang ratusan, harusnya sama.
Kalau dibawa ke Turki harus didaftarkan ke lembaga pajak di Turki, bea cukai maaf, bea cukai Turki. Kisarannya sama, baik itu handphonenya bagus atau handphonenya jelek, biayanya sama, sekitar tahun kemarin 1.500, tahun ini belum update lagi, 1.500 lira. Jadi yang sudah punya handphone bagus dan sayang beli handphone di Turki itu boleh nanti didaftarkan, dibawa ke Turki sebelum 3 bulan selesai didaftarkan. Atau kalau belum punya HP misalnya dan mau di Turki mau pakai HP, beli saja di Turki. Memang di Turki harganya lebih mahal, tetapi tidak perlu didaftarkan ke lembaga pajak. Nah, kalau handphone sudah didaftarkan, itu nggak perlu didaftarkan tiap tahun, bisa sekali daftar seumur hidup. Jadi selama handphone itu aktif, hidup, bisa dipakai di Turki, maka mau berpuluh tahun pun handphonenya akan tetap nyala. Kira-kira begitu. Itu terkait handphone. Jadi lalu silahkan yang angkat tangan boleh menyampaikan. Ya, Ustadz, mau tanya Ustadz dari Jember, Ustadz. Bapak Ilham udah nanya tadi ya? Belum. Kita Baik, Ustadz. Ada 2 pertanyaan sederhana saja, Ustadz. Ya. Jadi yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada pertanyaan katanya tadi yang panjenengan jelaskan bahwa harus hadir diantaranya waktu pengurusan visa, juga keberangkatan di Cengkareng. Nah, ini apakah berangkat bersama-sama dari Mumtazah atau anak harus hadir personal sendiri-sendiri gitu di Cengkarengnya maupun di pengurusan visanya di kedutaan nanti. Gimana ini, Ustaz? Untuk pengurusan visa nanti anak ketemu langsung di meeting point di kedutaan sama tim kami. Biasanya yang rumahnya jauh nanti tahun kemarin kita belum bisa menyediakan tempat tinggal. Insya Allah tahun ini kita sudah menyediakan tempat tinggal. Misalnya datang dari Makassar, gitu. Terus mau ngurus visa, terus nggak mau balik lagi ke Makassar, sekalian nunggu keberangkatan. Itu insya Allah kita nunggu update dari pimpinan Ustadz Hafifi. Kalau tempatnya sudah siap, boleh nanti tinggal di sana. Itu untuk keberangkatan. Jadi nanti kalau urus visa ketemu langsung di meeting point, tidak berangkat bareng-bareng dari Mumtazah karena memang lokasinya terpisah. Gitu, Bapak. Begitu, nggih. Termasuk keberangkatannya, nggih? Ya, termasuk keberangkatan. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Silakan Mas Istur. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Ini dari orang tuanya Raisya. Saya mau tanya tetap mengenai yang gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 tadi. Nah, itu kan di slide-nya Ustadz tadi ada tanggal-tanggalnya ya. Kita belum terima ya. Nah, itu misalnya kita tadi ada yang gelombang kedua tuh ada buka duluan seperti itu ya. Nah, bisa nggak kita misalnya kalau memang itu sudah pilihan kedua itu kita ambil gitu seperti itu. Jadi lihat misalnya tadi ada tanggal-tanggalnya ya. Ya. Nah, tanggal-tanggalnya itu berarti kita bisa pemilihannya tuh katakanlah last minute gitu. Jadi nggak harus memasukkan gelombang 1 saya ini dulu deh, Istanbul University dulu deh gitu kan, seperti itu. Tapi memang Istanbul University cuma sekali ya, Ustaz? Ya, cuma sekali. Jadi hanya bisa dipilih di prioritas pertama. Tetap nanti kita akan begini, Bapak. Nanti misalnya last minute kita pemilihannya gitu. Karena kan kata Ustadz sekarang masih boleh pindah-pindah pilihannya gitu, seperti itu. Nanti kita terima kasih, akan saya jawab langsung. Nanti pas mulai buka pendaftaran, misalnya Karabook ini tanggal 21 sampai 26 Mei. Pas pengumuman berkas akan kita share ke grup, baik wali ataupun grup adik-adik. Siapa yang mau ambil Karabook nih, udah buka, berangkatnya cepet gitu.
kami akan membuka list nama siapa aja. Jadi misalnya dia daftar akhir gitu kan, pembukaannya masih September, masih lama, yang cepet-cepet aja lah pindah ke Karabuk gitu. Langsung saya buka list, terus ngelis nama boleh. Jadi last minute yang dimaksud saat itu boleh langsung list nama, lalu kita alihkan ke universitas yang sedang dibuka itu. Dan konsekuensinya ketika dia maka ketika lulus harus diambil. Bukan ketika udah ngelis nama, lulus, tunggu dulu, nunggu univ yang pilihan saya awal dulu, nggak bisa. Kalau udah ngelis nama, maka universitas itu yang harus diambil. Kira-kira begitu. Last minute. Kan Ustaz. Saya mau nanya. Silakan. Kita kan Ustaz, kalau misalkan buat jurusan yang pakai bahasa Inggris, nanti di sono kita tomoran lagi gak, Tat? Enggak. Terus supaya bisa berbaur pakai bahasa Turkinya gimana, Tat? Bisa ambil yang tidak wajib. Jadi teman-teman yang tahun kemarin ini yang bahasa Inggris ngambilnya ketiganya di Ankara, ada 2 perempuan, dua ngambil HI, 1 laki-laki 1 perempuan, yang 1 ngambil American Culture. Itu ketiganya bahasa Inggris, ketiganya langsung kuliah, dan langsung kuliah dites bahasa Inggris, minimal nilai dapat nilai lulus langsung kuliah. Jadi untuk sekarang untuk mereka saya tanya nggak ada waktu untuk ikut tomer karena kuliahnya setiap hari dari pagi sampai sore. Maka waktu untuk belajar Turki pertama otodidak, yang kedua ini online. Mungkin nanti pas sudah semester 2 lalu tahun semester 3 itu baru bisa ngikutin tomer yang opsional, sifatnya tomer karyawan namanya, tomer yang nggak wajib. Paling hafal. Ustaz, tadi yang kata Ustaz itu yang di Ankara dia HI, Ustaz, yang English. Hukum. Oh, hukum. Berarti HI nggak ada, Ustaz? English. Baik. Selanjutnya coba akan saya sampaikan sambil saya jelaskan ini sedikit. Terkait mungkin di grup udah di-share ini juga standarisasi nilai minimal jurusan universitas di Turki. Mungkin beberapa dari adik-adik ijazahnya belum turun, jadi standarisasinya kita pakai transkrip nilai yang dimiliki. Nah, setiap universitas pasti punya standar sendiri, nilai yang diinginkan berapa. Nah, ini file ini bisa dilihat. Mungkin yang sekarang yang bisa dijadikan pedoman adalah nilai transkrip, nilai rapot. Kalau rata-rata akhirnya nilai rapot menyentuh angka ini, maka silahkan diambil jurusan yang diinginkan. Jika rata-rata akhirnya tidak menyentuh, walaupun ijazahnya belum terbit juga, nilai di ijazah kemungkinan bisa berubah juga, maka jurusan itu bisa diambil di universitas lain yang standarnya lebih rendah mungkin, atau ngambil jurusan lain yang standarnya lebih rendah. Kira-kira begitu. Untuk sebagai pertimbangan, tahun kemarin kita ada 291 anak, itu yang mayoritas itu ngambilnya universitasnya nomor 1 di Kütahya, Dumlu Pinar, yang nomor 2 di Sakarya, lalu yang nomor 3 ada di Ankara, dan nomor 4 ada di Kırklareli, dan nomor 5 ada di Necmettin Erbakan. Tahun kemarin Istanbul nggak diadakan karena di Indonesia corona sedang tinggi-tingginya. Nah, dari mayoritas 291 anak ini, rata-rata 60% ngambil ilmu sosial. 60% ilmu sosial itu terdiri dari manajemen, ekonomi, HI, sejarah, sosiologi, bagian besar itu. Lalu 25% ngambilnya ilahiyat. Ilahiyat itu keagamaan. Lalu sisanya ngambil campur-campur, ada yang teknik, ada yang MIPA, pokoknya di dalamnya ada yang teknik, ada yang matematika, ada yang
kesehatan, ada yang psikologi termasuk di dalamnya. Kira-kira begitu. Jadi rekod jurusan yang diambil dari tahun 2020 2021 masih besar di jurusan ilmu sosial, manajemen, HI, dan lain-lain, sejarah. Ustadz Gali gimana? Terkait ijazah yang dikirim, Mas. Kenapa? Untuk ijazah yang dikirimkan cukup ijazahnya saja, tidak perlu sama rapot, nilai rapotnya, Ustaz. Perlu, Ustaz. Yang perlu dikirimkan adalah ijazah dan nilai rapot yang sudah berbentuk transkrip. Jadi kalau belum ada, mungkin mohon minta ke sekolahnya yang nilainya sudah dijadikan satu lembar, semester 1 sampai semester 5 dikumpulkan dalam satu lembar. Kecuali pondok ya, kalau sekolah-sekolah di bawah Diknas dan Kemenak, di bawah Kemendiknas dan Kemenak, insya Allah sudah bisa ngasih model satu lembar gitu, isinya langsung 5 semester. Itu lebih memudahkan ke kami untuk diterjemah dan untuk proses denglik atau penyetaraan di Turki nanti, daripada yang modelnya langsung satu lembar buku. Itu nanti yang dikirimkan itu sama ijazah asli, itu aja. Itu satu kali. Ada pertanyaan, Ustaz, di chat. Kalau misalkan kita ambil jurusan yang berbahasa Inggris, tapi kita belum bisa bahasa Inggris, bagaimana? Kayak Tomeng, akan wajib mengikuti kelas bahasa Inggris selama 1 tahun. Bertanya, Ustaz. Ya, Bu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin menanyakan, Ustaz, ketika ada kendala yang dihadapi oleh anak saya, begitu ya, itu adakah komunikasi terus dari Adib Mumtazah, gitu ya? Tentu kan akan ada kendala-kendala yang harus dihadapi, gitu. Jadi adakah komunikasi yang terus dari Mumtazah, gitu ya? Kemudian juga tadi disampaikan ketika sampai di bandara, kemudian menuju kota masing-masing itu tentu ada pendampingan ya. Ya, ada pendampingan karena memang daerah baru gitu. Untuk berharap ada pendampingan gitu. Dan itu saja mungkin yang ingin ditanyakan, ketika ada kendala yang dihadapi oleh anak kami, ada komunikasi terus tidak dengan pihak saja agar mendapat kemudahan-kemudahan yang dihadapi di sana. Gitu. Terima kasih saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu, saya jawab. Grup yang sekarang sudah ada, grup WA yang isinya para wali dan grup Telegram yang isinya para mahasiswa, insya Allah akan tetap berlanjut. Dan setiap ada masalah akan di-share di sana. Jawaban kita, penanganan akan kita share di sana juga. Jadi insya Allah nggak akan lepas. Bahkan grup yang dari 2019 pun sampai sekarang masih eksis. Kemarin sempat kita ada salah satu mahasiswa yang butuh operasi di sana, operasi tiroid. Perlu biaya sekitar 20 jutaan untuk operasi di sana. Kita alhamdulillah semua wali saling membantu. Jadi grup ini gunanya adalah untuk sharing informasi permasalahan dan untuk saling tolong menolong lah. Kalau anak-anak butuh informasi, grup Telegram juga akan selalu aktif. Jadi insya Allah intensif selama 3 bulan pertama ini akan kita kawal. Selanjutnya setelah 3 bulan anak-anak mulai masuk tomer tiap hari, ini mulai kita lepaskan, tetapi komunikasi tetap berlanjut. Kira-kira begitu. Terima kasih. Ustaz, mau tanya Ustaz. Baik, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, saya mau tanya mengenai jurusan-jurusan yang tidak memerlukan bahasa Turki, jurusan apa aja Ustaz yang bisa kuliah langsung? Oh, baik. Baik Bapak, terima kasih. Untuk serak. Ya, untuk jurusan yang nggak butuh bahasa Turki itu
Ada untuk kampus yang menyediakan bahasa Inggris, pertama hanya 3 kampus. Yang satu Istanbul, yang kedua Dokuz Eylül, dan yang ketiga Ankara. Di Istanbul ini ada manajemen ilmu politik, HI, ini bahasa Inggris. Lalu di Dokuz Eylül itu ada manajemen, ada ekonomi, ada perdagangan internasional, ini bahasa Inggris. Lalu di Ankara ada HI, ada ilahiyat, ini bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kampus-kampus ini yang menyediakan jurusan non bahasa Turki, jadi bisa langsung kuliah. Cuma efeknya nanti sampai sana kebingungan karena tinggal di Turki tapi nggak bisa bahasa Turki. Jadi memang saran saya ambil saja yang bahasa Turki. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Apa Ustaz mau nanya lagi? Silakan. Oh, ya Ustaz, kan itu yang untuk YOS-nya Istanbul, Ustaz, kan katanya kemungkinan besar bakal masuk. Cuman nilainya itu buat nentuin jurusan kan Ustaz. Nah itu lihatnya di mana ya Ustaz? Lihat apa? Lihat yang kayak misalnya nilai segini-segini untuk jurusan apa gitu Ustaz. Oh baik. Sebenarnya ada, dari saya ada, pernah saya buat, nanti coba kalau udah ada lagi akan saya update dan saya share ke grup Telegram. Tapi yang jelas bisa saya jelaskan untuk rentan nilai YOS Istanbul itu dari 0 sampai 25 itu bisa masuk jurusan ilmu sosial, dari 25 sampai 50 itu bisa masuk jurusan MIPA, dari 50 ke atas 50 sampai 60 lah ini bisa masuk arsitektur, misalnya psikologi, terus teknik-teknik yang berat kayak teknik komputer. Teknik di Turki yang unggulan tuh teknik komputer. Itu aja sih. Nah, terus untuk 60 ke atas itu bisa kedokteran gigi. 60 ke atas kedokteran gigi. 80 baru kedokteran umum. Itulah. Nah, untuk YOS di Istanbul itu, untuk YOS itu tricky ya. Jadi kita bisa saja mengerjakan berapa 80 soal, benar 60. Belum tentu nilai kita 80 karena dari benar 60 ini yang salah berapa. Jadi YOS Istanbul itu kalau tidak kita kerjakan kita nggak dapat nilai, kalau kita kerjakan kita dapat nilai, kalau kita kerjakan nilai kita dikurangi setengah. Jadi untuk ngerjain YOS itu kalau yakin dikerjain, kalau nggak yakin mending ditinggalin. Itu kira-kira nanti YOS akan dilaksanakan tanggal 11 Juni yang bertepatan dengan selesainya program Tomer gelombang 2 di Mumtazah. Insya Allah akan bareng-bareng berangkat dari Mumtazah ke Jakarta. Semoga tetap di waktunya, semoga tidak diganggu oleh wabah. Kira-kira begitu. Mungkin akan saya jawab pertanyaan yang ada di chat dan setelah itu bisa kita akhiri. Perpanjangan paspor, terkait perpanjangan paspor dari Ustadz Galih selaku bagian penanggung jawab pemberkasan bagi adik-adik atau wali yang putra-putrinya belum punya paspor menggunakan KTP akan langsung dia surat yang biasanya dengan surat itu lebih mudah untuk mengajukan paspor di imigrasi masing-masing. Jika posisinya Bapak Ibu di Jawa Timur, kita sarankan untuk mengajukan di imigrasi Ponorogo dan imigrasi Madiun karena lebih mudah. Jika punya Bapak Ibu di Jawa Tengah, maaf di Yogyakarta, kita sarankan kemana kali? Imigrasi Sleman bukan? Imigrasi Sleman. Ya, jika di kota luar, jika di Jabodetabek insya Allah bisa semua. Jika di luar juga alhamdulillah tahun kemarin lancar semua. Untuk bagi yang belum bisa mengajukan paspor, scan paspor perlu dikirim. Scan kan itu ada tenggat waktu yang sudah diumumkan Ustadz Galih. Tenggatnya sampai bulan apa Ustadz? Mei. Mei terakhir. Iya.
Untuk yang perlu diketahui, yang mengikuti mendaftar Istanbul Univ sebagai pilihan pertama, sebagai prioritas, tidak perlu menggunakan paspor terlebih dahulu, cukup dengan KTP. Mendaftar universitas jalur berkas perlu menggunakan paspor. Ijazah juga tidak perlu khawatir. Kita ingin tekankan adalah saat ijazahnya udah keluar, silahkan langsung dikirim. Namun kalau belum keluar, memang bulan-bulan Maret pasti belum keluar. Namun kalau belum keluar, tidak perlu khawatir karena deadline penyetoran ijazah juga masih lama. Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika lewat bulan Agustus tapi ijazahnya belum ada, itu yang perlu ditanyakan ke sekolahnya. Namun sebelum lewat bulan Agustus, insya Allah masih bisa ditolerir. Itu mengenai ijazah dan paspor. Untuk timeline insya Allah nanti jika sudah fix tanggal 1 April, kira-kira awal April akan kita share. Untuk sekarang belum fix karena tanggalnya masih berubah-ubah. Kira-kira seperti itu aja. Assalamualaikum. Mau nanya, kalau misalnya kita pendaftaran di Sakarya kan duluan, tapi ijazah dari pondok tuh belum keluar. Apakah transkrip nilai aja cukup ya Ustadz? Syukron. Oh, afwan. Untuk Sakarya, insya Allah pendaftarannya bulan Agustus, jadi kemungkinan besar ijazah sudah turun ya kalau bulan Agustus. Jika belum turun, akan surat lulus dari sekolah. Jika pondok akan surat tanda lulus. Untuk Sakarya nggak bisa menggunakan transkrip nilai, tapi nggak perlu khawatir karena Sakarya pembukaan pendaftarannya masih bulan Agustus. Baik Ustadz, syukron. Sama. Ustadz Galih? Ya. Mana? Kita akhiri. Aduh, diakhiri. Kita lanjutkan. Udah di sini udah mau maghrib ya. Mungkin nih kita akhiri aja sih. Gimana? Baik, terima kasih. Mungkin untuk acara kumpul kita di online kali ini kita akhiri. Apabila ada pertanyaan mungkin dari para wali atau dari para calon mahasiswa Turki, bisa ditanyakan di grup wali dan juga di grup Telegram kita. Iya. Insya Allah untuk di grup wali insya Allah. Untuk video ini nanti akan kita share via YouTube bagi yang mau baru join dan mungkin belum menyimak akan kita share lagi. Mungkin sekian dan terima kasih atas partisipasinya. Ustadz Galih, sebelum ditutup usul, ya, mungkin meeting ini perlu diadakan sekali lagi mungkin Ustadz, sementara para calon atau calon wali orang tua ini ada beberapa pertanyaan lagi, sehingga suatu saat kalau berkenan ada waktu perlu sambil mengupdate informasi, perlu ada sekali lagi mungkin kegiatan forum seperti ini. Terima kasih Ustadz. Ya, insya Allah nanti untuk meeting kayak seperti ini akan kita adakan untuk proses pendaftaran mulai juga nanti akan kita adakan lagi Pak. Dan sebelum pemberangkatan juga kita adakan lagi insya Allah. Dan setiap rekamannya akan kita share ke grup wali dan grup anak-anak untuk disimak lagi. Ya, mungkin sekian dan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Humaira. Sayonara. Mati. Ngapain Masih terolan jangan lupa ya yang mau
Offline. Bukan kumpul keluar. Tes